Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة على نية الفتوح والمنوح ونزوة ذات النصوص وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وإلى جميع مشايخنا ومعلمينا خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام أحمد المرزوقي وإلى شيخنا والبتاني وإلى جميع مشايخنا ومعلمينا آبائنا وأمهاتنا أجدادنا جداتنا شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تنزل الرحمات. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأشهد علينا الأعياد وأفاض علينا بالسرور ونور قلوب المؤمنين بالتقوى والحبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعزم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال عز من قائل في محكم التنزيل وهم أصدق القائلين يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, hawlatan muqarrabin wal muhbaramin. Para asatid dan para jamaah semuanya, insyaallah mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kita sehat walafiat ya, panjang umur ya, dalam keberkahan dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas segala limpahan nikmat karunia yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita, yang tidak lain bukan adalah untuk menjadikan kita hamba-hamba yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah Jalla wa Ala, dan senantiasa juga Allah berikan kesempatan untuk terus menghidupkan, menjalankan sunnah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tidakkah kita keluar dari majlis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Jalla wa Ala. Segala hajat keinginan kita Allah kabulkan, Allah ijabah, Allah mudahkan. Segala kesulitan, kesusahan, ya, segala masalah mudah-mudahan Allah berikan jalan keluarnya. Allah senantiasa mudahkan, Allah berikan kekuatan dan terus membimbing kita untuk mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita. Alhamdulillah, Allah izinkan untuk bisa kita teruskan kembali
Mudah-mudahan senantiasa kita bisa mendapatkan keberkahan ya dengan mengkaji, dengan mempelajari ya, kitab para ulama-ulama kita. Insyaallah mudah-mudahan yang memberikan pencerahan, yang memberikan ilmu, memberikan tuntunan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah. Ya, kita teruskan kajian dari kitab Aqidatul Awwam dengan syarah ya Nurul Salam, kitab Aqidatul Awwam Syekh Muhammad Al-Marzuki Al-Maliki, kemudian kitab Nurul Salam ya karya Syekh Nawawi Al-Mantani rahimahullah taala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihima fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Kalau tidak salah sampai bait ke-17 wa arsala anbiya zawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Qala Syekh Ahmad Marzuki arsala anbiya zawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Ya, bahwasanya setelah Syekh Ahmad Marzuki menjelaskan bagaimana zat Allah Jalla wa'ala, bagaimana sifat dan nama-nama Allah Jalla wa'ala, maka yang kedua beliau menjelaskan bagaimana hakikat yang namanya Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita belajar yang namanya rukun iman kan yang sudah kita ulang-ulang ya, sampai kemarin ditanyakan ketika wisata hati ya, rukun iman, rukun Islam, kadang kita masih memolak-molak ya. Ada iman kepada Allah, kemudian iman kepada ya, Rasul. Maka dijelaskan selanjutnya arsala anbiya, diutusnya para nabi. Nabi yang seperti apa? Zawi faqanah, yang punya sifat yang namanya fatonah. Ya, kalau fatonah kita belajar sudah diartikan, diterjemahkan dengan apa? Cerdas. Ya. Kemudian disidqi, ya, dengan sifat sidqun, yang jujur. Ya. Kemudian wat tablighi, yang menyampaikan, wal amanah, kemudian amanah, ya, terpercaya, mampu memegang amanah. Maka Syekh Nawawi Al-Mantani menjelaskan qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, Syekh Nawawi Al-Mantani menjelaskan yajibu ala kulli mukallafin ya'taqida anna Allah arsala ila al-mukallafina anbiya'a mursalin mawsufina bisifatin arba'ah wajibah fi haqqihim alaihi wassalatu wassalam. Beliau menjelaskan wajib ya bagi kita setiap mukallaf itu meyakini, beriktikad, meyakini annallaha, sesungguhnya Allah itu mengutus ilal mukallafina, kepada kita yang namanya manusia sebagai mukallaf. Yang mukallaf orang yang dibebani dengan hukum syariah. Ya, mukallafin orang yang dibebani dengan hukum syariat. Ya, diutus apa? Anbiya'a mursalina, para nabi atau rasul yang diutus. Ya, mausufina. Nah, ini yang pertama ya, karena memang banyak penentangan ketika umat-umat terdahulu ya, ketika mereka diutus para nabi dan rasul, kemudian mereka menolak. Ya, banyak sekali misalnya kalau kita baca atau kaji di dalam surah Yasin. Ya, surah Yasin ya, itu menjelaskan bagaimana para nabi atau utusan Allah Jalla wa'ala diutus kepada mereka. Ada qaryah namanya, ada yang menjelaskan Antakiyah,
ya, atau tidak dijelaskan secara detail sebuah wilayah, sebuah kampung, kemudian mereka menolak dengan kedatangan diutusnya para nabi dan rasul, sehingga kampung tersebut, wilayah tersebut ya diazab oleh Allah Jalla wa Ala. Maka yang pertama kudu ya kita yakini, ya kita yakini bahwasanya ada kewajiban kita untuk yakin kepada Allah Jalla wa Ala, untuk diutusnya para nabi dan rasul ya kepada kita semua sebagai umat manusia. Jazakumullah khair. Nambah. Nah, ini yang pertama. Jadi yang beliau tekankan ada kewajiban yang kita yakin sebagai manusia bahwasanya Allah mengutus para nabi dan rasul yang kudu dan wajib kita terima. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bahwasanya diutus dari golongan kita yang namanya manusia. Kemudian selanjutnya mausufina bi sifatin arba'ah wajibah fi haqqihim alaihi salatu wassalam. Ketika diutus kita wajib yakini, kemudian yang pasti dan Allah jamin mereka punya sifat-sifat yang terbaik, ya, sifat-sifat yang mulia. Minimal di sini sebagaimana yang diangkat oleh Syekh Al-Marzuki, kemudian dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Baghdadi, minimal ada 4 sifat ini ya yang ada dalam diri Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Wahiyal fatanah, ya, bi fathil fa was-sidq wa tabligh wal amanah, yaitu fatanah, kemudian as-sidqu, kemudian at-tablighu, kemudian amanah. Ya, minimal 4 ini. Dan yang pasti bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah dipuji oleh zat yang maha terpuji. Beliau sudah dimuliakan oleh zat yang maha mulia. Jadi para ulama mengatakan ya, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita memuji lagi yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang sudah dipuji oleh zat yang maha terpuji, beliau yang sudah diagungkan di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran saja sudah memuji beliau. Lalu bagaimana, apakah kita masih pantas memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Rasulullah saja sudah dipuji di dalam Al-Quran. Artinya bukan sekadar sifat, 4 sifat ini yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, tapi bagaimana Rasulullah itu bukan kamal lagi, tapi kumal. Jadi sungguh amat sempurna, ya, sungguh amat sempurna. Kemudian makna al-fatanah al-zaka'u wal-hadku bihaitsu yakunu fihim qudratun ala ilzamil khusumi wa muhajatihim wa ibtali da'awihim. Yang pertama dijelaskan makna dari fatanah. Fatanah, apa itu fatanah? Ditarifkan, dijelaskan oleh Syekh Al-Baghdadi az-zaka'u, bahwasanya yang namanya cerdas. Jadi al-zaka, zakiyun, ya, zaka wal halqu, pintar, bihaitsu yakunu fihim qudrah ala ilzamil khusum. Bagaimana seorang itu disebut pintar, ya, disebut cerdas, apabila di dalam diri dia itu ada qudrah ala ilzamil khusum, ada kemampuan untuk meredam,
ya, untuk membalikkan sebuah perdebatan, wa muhajatihim wa ibtali da'awihim, yaitu dengan hujah-hujah yang benar kemudian bisa membatalkan, ya, bisa membalikan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Maksudnya apa? Ketika ada tuduhan-tuduhan, ya, mereka yang masih mengingkari Allah Jalla wa'ala, mereka yang tidak percaya dengan kenabian Rasul, mereka yang tidak percaya dengan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajib para nabi dan rasul itu mereka bisa membalikkan, bisa menjelaskan dengan hujah, dengan dalil-dalil, ya, dengan alasan-alasan yang tentunya sesuai dengan apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran atau kitab-kitab yang lainnya.